Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast Kompor Ogas, komentarin politik rezim oke gas. Nah, di podcast ini kita bakal ngebahas tuntas isu-isu politik yang sering bikin kita ger-ger kepala. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fionita dan teman saya April yang akan menemani kalian dalam podcast kali ini. Dan tentunya di podcast ini kita tuh nggak cuma berdua aja loh. Nah, tapi kita juga kedatangan narasumber yang akan berbincang bersama kita. Dan tunggu guys, ulang. Dan tentunya di podcast ini kita nggak cuma berdua aja loh, tapi kita juga kedatangan narasumber nih yang akan berbincang bersama kita. Tentunya beliau ini orang yang berpendidikan dan juga keren banget. Langsung aja kita kenalan sama Bapak Faris Widiatmoko. Halo Bapak, apa kabar Halo. Bapak semuanya? Alhamdulillah baik. Oke Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak sudah mau sharing sama kita hari ini. Bapak boleh Pak izin berkenalan dengan teman-teman semua di podcast. Halo kawan-kawan semua, saya Faris Widiatmoko, dosen ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ya, sekarang lagi podcast ini, seru-seruan. Oke, baik Bapak, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya Bapak bertanya kepada Bapak. Oke Pak, di pertanyaan pertama karena kita membahas tentang aktor dan tingkah laku, kita mau tanya Pak, gimana sih tanggapan Bapak tentang pernyataan publik yang kontroversial dari anggota DPR ini yang membentuk persepsi serta mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat baik di dalam politisi secara personal maupun terhadap institusi DPR secara keseluruhan, yang memang akhir-akhir ini cukup banyak ya Pak pernyataan-pernyataan dari anggota DPR itu yang ngebuat publik jadi dianggap sensitif, juga ada perdebatan gitu. Menarik banget nih Pak kalau Bapak mau menjelaskan gimana hal-hal seperti ini bisa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Oke, ini konteksnya DPR. Iya. Kalau DPR memang ini ya, sebenarnya tugasnya kan memang ngomong ya. Asal katanya kan parlemen ya, parle. Artinya dia ya tugasnya itu ngomong, DPR itu. Cuman kalau bicaranya atau ngomongnya tadi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat, tentu itu kan yang menimbulkan kontroversi ya. Apalagi pernyataan-pernyataan yang tidak punya empati atau nirempati gitu ya, itu yang membuat rakyat jadi antipati dengan DPR gitu ya. Mungkin perlu untuk ada pendidikan khusus ya untuk DPR supaya ngomongnya tadi substansial dan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan juga penuh dengan empati gitu. Betul. Oke, nah kalau dari pendapat Bapak tadi nih, kira-kira faktor apa aja sih yang melatar belakangnya seorang dewan tuh mengeluarkan pernyataan publik yang berisiko menimbulkan kontroversi? Oke, kalau faktor-faktor yang menyebabkan tentu itu ini ya, apa namanya, tidak bisa diseragamkan semuanya gitu ya. Tapi tentu di situ ada aspek struktural gitu ya, bahwa misalnya di DPR itu ada fraksi-fraksi gitu ya, dan fraksi-fraksi tadi punya interest yang beda-beda gitu ya, platform perjuangannya beda-beda gitu ya. Tapi dalam konteks tertentu kemarin kalau misalnya yang membuat itu jadi gaduh gitu ya, pertama pernyataan dari Saroni gitu ya tentang orang tolol sedunia, yang kedua soal Nafa Urbah yang bilang rumahnya itu jauh gitu ya, sehingga butuh, apalagi yang paling konyol kemarin pernyataan wakil ketua dari wakil ketua DPR dari Golkar, Adis Kadir, yang bilang hitung-hitungan matikanya tidak logis lah gitu ya, bahwa 50 juta ternyata sebulan itu sampai lebih dari itu kan. Enggak, itu hal-hal yang tidak logis, kemudian yang tidak empati. Faktor-faktornya apa ya? Faktor-faktornya yang salah satu yang kuat itu adalah kepekaan ya, DPR sepertinya kepekaannya terhadap apa yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak, apa yang menjadi perhatian publik itu tidak berhasil dia sentuh gitu. Kemudian yang selanjutnya soal aspek ininya ya, struktural partai gitu, bahwa partai-partai sekarang ini kan kayaknya tidak punya sistem kaderisasi yang jelas gitu ya. Itu sehingga membuat orang-orang yang duduk di sana juga tidak paham misalnya platform perjuangan partai, ideologi partai, sehingga yang ada di situ kemudian tidak bisa menerjemahkan. Sebenarnya partai politik itu kan harusnya kan kumpulan dari ide ya, kan dia punya ideologi, kemudian orang-orangnya tidak paham ideologinya diterjemahkan
Nah, ketika menerjemahkan itulah yang kemudian miss ya, Iya, sehingga tidak sesuai, berbeda-beda. beda-beda gitu. Oleh karena itu perlu, saya rasa pendidikan sistem kaderisasinya diperbaiki itu secara struktural gitu ya. Oke, Ini tuh. baik Pak. Itu dari secara strukturalnya ya Pak. Kalau dari kita bahas tentang media massa atau media sosialnya nih Pak, menurut Bapak sejauh apa peran media massa dan media sosialnya itu dalam memperkuat atau mengamplifikasi ya dampak dari pernyataan tersebut sampai ngebentuk opini publik yang luas? Ya, saya rasa dengan sekarang digital age, dengan cyber demokrasi, dengan era yang tidak lagi sentralistis gitu ya, informasi bisa datang dari siapa saja, TV bukan jadi satu-satunya media yang ditonton, Iya. bukan juga jadi satu-satunya media yang bisa menyampaikan informasi, tapi lewat beragam platform media sosial. Tentu di situ ada tantangannya, di sisi lain juga ada keuntungannya gitu ya. Misalnya tantangannya tadi, akhirnya satu pernyataan yang misalnya tidak konsisten gitu ya, tidak logis gitu, itu bisa langsung tersebar dan bisa menyulut amarah rakyat gitu ya. Tapi di sisi lain ketika dia digunakan dengan baik, dia bisa punya dampak yang baik juga gitu. Misalnya sebagai contoh yang hal-hal semacam itu kan, misalnya aksi demonstrasi kemarin gitu ya, itu kan berkat dukungan kawan-kawan di dunia maya, itu juga gelombang aksinya juga bisa tereskalasi dengan cepat gitu ya. Meskipun ada yang bilang perjuangan sekarang misalnya leaderless gitu ya, atau nggak ada leader, tapi menurut saya itu juga satu keuntungan gitu, bahwa nggak perlu misalnya aksi massa sekarang itu harus ditokohkan pada satu tokoh sentral gitu ya. Toh misalnya kayak di Pati kemarin gitu ya, ada satu tokoh yang cukup menonjol, tapi setelah dia diberi, entah saya nggak tahu ya, diberi sesuatu, akhirnya dia tidak lagi menuntut kenaikan pajak PBB yang ratusan kali lipat itu, sehingga gerakannya kemudian tumpul gitu. Dengan leaderless itu di samping punya kelemahan, menurut saya juga punya banyak kelebihan. Iya, ada kelebihannya. Oke. Kalau dari peran media itu Pak kan tadi ya banyak kontroversialnya lah ya. Kalau menurut Bapak itu bagian strategi komunikasi untuk menarik perhatian publik, atau emang cerminan dari kurangnya etika politik di dalam diri seorang wakil rakyat itu Pak, menurut Bapak? Bisa kedua-duanya ya. Bisa dua-duanya. Bisa kedua-duanya. Jadi di satu sisi kan luasnya sekarang media informasi politik itu kan bisa memberikan dampak yang berganda gitu ya. Nggak hanya dampak yang positif, tapi juga dampak negatifnya juga bisa. Ketika satu elit politik itu tidak mencerminkan apa yang menjadi kehendak atau aspirasi publik gitu, itu bisa jadi kontroversi gitu ya. Tidak sensitif terhadap apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak gitu ya. Tapi hanya menjadi kebutuhan dari segelintir orang yang di situ. Contohnya misalnya pajak bumi bangunan misalnya dinaikkan, itu kan hanya untuk kepentingan dalam sisi itu rakyat dengan kondisi ekonomi yang serba tidak menentu, kemudian pajak ditambah gitu ya, itu kan membebani gitu ya. Artinya tidak link and match dengan apa yang dibutuhkan rakyat, kemudian dengan kebijakan yang dikeluarkan. Nah, soal etika itu kemudian perlu diberi diberi rambu-rambu gitu ya. Makanya di DPR kan ada MKD gitu ya, Majelis Kehormatan Dewan, yang berfungsi untuk menjaga anggota dewan itu dalam bertindak laku, kemudian apa yang dikeluarkan. Sekarang saya rasa beberapa anggota dewan yang dinilai ya kemarin menjadi sumber munculnya amarah itu sudah diproses, dan kita lihat aja nanti hasilnya gimana gitu ya. Oke, nah kalau dilihat dari kejadian kemarin ya Pak, kayak demonstrasi kemarin itu kan besar banget ya. Kira-kira konsekuensi jangka panjang apa aja sih dari fenomena tersebut gitu terhadap hubungan antara wakil rakyat sendiri sama masyarakat serta kesehatan iklim demokrasi di Indonesia? Saya rasa dampaknya bisa jadi jadi pengingat kita gitu. Tidak hanya civil society tapi juga elit politik itu, bahwa sekarang secara makro misalnya saya melihat itu rakyat sekarang kan sudah bosan ya dengan partisipasi politik yang sifatnya itu formal, dan ternyata partisipasi formal itu tidak menciptakan apa yang menjadi kehendak masyarakat banyak. Sebagai contoh
Partisipasi formal itu kan kita milih di pemilu gitu ya. Iya. Kita ikut rapat dengar pendapat di DPR misalnya, kita menyampaikan apa namanya serangkaian tuntutan yang sifatnya formal gitu ya. Tidak juga diindahkan gitu ya. Sehingga demonstrasi itu adalah kegiatan ekstra parlementer yang menjadi salah satu sarana rakyat untuk menyampaikan apa yang menurut mereka tidak sesuai gitu. Kalau kita reverse ke belakang, zaman-zaman sebelum ini kan sudah lama ya, tidak ada aksi sebesar itu gitu. Iya. Omnibus Law, kemudian baru yang sekarang gitu ya. Bahkan sejak misalnya 2015, 16, 17, 18 itu relatif adem ayem lah gitu. Iya, betul. Baru kemarin itu sepertinya tidak bisa dibaca bahwa itu hanya satu peristiwa itu saja, tapi kan itu merupakan semacam satu rangkaian puzzle gitu ya, yang kemudian memuncak di peristiwa itu gitu. Jadi itu harusnya jadi cermin ya buat wakil rakyat, tidak hanya DPR tapi juga elit-elit politik dan juga pemerintahan untuk mawas diri gitu, bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu ucapannya gitu ya. Betul. Meskipun itu baik gitu ya niatnya, tapi kalau mengucapkannya dengan tidak benar gitu ya, itu kan bisa menyulut amarah gitu. Niatnya baik gitu, tapi mengucapkannya dengan Kata kasar gitu. Contohnya siapa yang mau membubarkan DPR? Itu kan sebenarnya kalau DPR dibubarkan pasti kita jatuh ke rezim otoritarian kan gitu ya, karena nggak ada check and balance di eksekutif gitu. Tapi nggak perlu gitu menyampaikan bahwa orang yang menginginkan itu orang tolol sedunia misalnya. Kan. Itu kan sarkasme saja dari rakyat gitu ya, karena melihat mandulnya institusi legislatif gitu loh. Jadi menurut saya niatnya harus baik, tapi juga caranya juga harus benar. Iya, harus lebih berhati-hati gitu. Oke. Iya betul, harus berhati-hati. Berarti kalau misalnya kita boleh tanya nih Pak, dari opini Bapak tadi, apa aja sih Pak langkah-langkahnya buat memperbaiki ini semua gitu, khususnya di dalam komunikasi politiknya ya, dan itu bertujuan untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, karena kan kepercayaan ini nggak bisa dibuat secara instan aja langsung ya Pak, harus lebih perlahan, jadi butuh strategi komunikasi yang lebih konsisten. Menurut Bapak gimana tuh Pak langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya menurut saya yang paling penting adalah transparansi ya, yang pertama. Yang kedua adalah akuntabilitas. Dua hal itu dulu yang dilakukan, itu yang lain saya rasa bisa ngikuti. Pertama, transparansi ya. Sekarang anggota dewan dengan sebagian besar apa yang menjadi haknya istimewa gitu ya. Dia punya banyak hak yang istimewa. Mungkin Anda tahu reses, Anda tahu kunjungan kerja dapil, Anda tahu mereka bisa dapat tunjangan-tunjangan yang lain gitu ya. Kemudian, tapi apa dengan sebagian besar hak yang mereka terima, kewajiban yang mereka tunaikan atas tanggung jawab jabatan itu apa gitu ya. Jadi kan harus berimbang gitu. Mereka dapat keistimewaan yang luar biasa, tapi mereka juga harus memberikan dong apa yang keistimewaan itu kan tentu punya impact yang besar gitu terhadap publik. Apa yang mereka lakukan terhadap publik. Meskipun kita bilang nggak harus ngomong se-Indonesia Raya gitu ya. Karena masing-masing anggota dewan itu kan punya dapil daerah pemilihan. Apa yang mereka lakukan terhadap daerah pemilihannya. Pengembangan pemberdayaan masyarakat apa yang mereka lakukan. Aspirasi masyarakat apa yang mereka, itu bisa dilakukan selama ini kalau saya lihat kan parsial ya. Karena parsial maksudnya gini, masing-masing anggota dewan punya platform media sosial masing-masing. Sehingga kita rakyat ini kan sulit untuk mengikuti semuanya gitu. Misalnya sekarang DPR bikin satu aplikasi supaya jelas, dalam masa sidang pertama, reses, kundapil dan lain-lain, anggota dewan ABC kita bisa cek di website misalnya gitu ya. Intinya ada transparansi seperti itu. Kita tahu bahwa uang-uang yang diberikan ke dewan kayak reses dan kundapil itu kan memang hak rakyat ya. Itu bagian dari menyerap aspirasi publik ya. Nah, itu dampaknya apa itu? Itu yang selama ini nggak kita lihat gitu ya. Sehingga rakyat itu cenderung antipati terhadap anggota institusi ini gitu. Yang kedua, itu akuntabilitas gitu ya. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan gitu ya, apa yang sudah diberikan oleh rakyat berupa suara tadi, itu kan harus juga bisa dilihat indikator-indikator kinerjanya gitu. Indikator kinerja parlemen apa sih? Ya apa yang mereka awasi. Apakah ada perbaikan di lembaga-lembaga eksekutif? Kan mereka tugasnya mengawasi, mereka tugasnya budgeting. Dalam konteks budgeting misalnya mereka menganggarkan apa untuk kebutuhan masyarakat di dapilnya sesuai dengan masing-masing mitra kerjanya. Yang ketiga mereka bikin legislatif ya, perundang-undangan. Apa undang-undang yang mereka hasilkan gitu. Misalnya selama ini kita bikin indikator itu di prolegnas misalnya
semakin banyak undang-undang yang disahkan misalnya, itu semakin baik kinerjanya. Menurut saya nggak juga gitu. Tapi undang-undang itu kan harus dilihat juga kualitasnya gitu ya misalnya. Nah, selama ini misalnya kita lihat kemarin beberapa yang jadi trigger kita untuk berdemonstrasi itu kan karena sisi legislasinya ini gitu ya, yang tidak memberikan ruang terhadap publik untuk berpartisipasi, sehingga muncullah istilah kemarin itu apa itu namanya meaningful participation, kira-kira begitu. Oke, kalau kita bicara soal regenerasi politik nih Pak, menurut Bapak sendiri gimana sih perilaku politik generasi muda saat ini bisa menjadi harapan baru dalam memperbaiki citra politik di Indonesia? Saya rasa peran generasi muda sangat penting ya. Milenial, kalau masih disebut muda ya, milenial, Gen Z, dan Alpha misalnya gitu ya. Dampaknya besar sekali, karena nanti di tahun 2024, di 2029, 2034, porsi pemberi terbesar kita itu di situ gitu. Harapan saya sih gini ya, kita harus, bukan harus ya, ini ajakan saja gitu ya. Kita perlu melakukan ini apa namanya, democratic accountability gitu. Bahwa kita sudah sepakat dengan demokrasi, mari kita lanjutkan, dan ada orang-orang yang kita pilih tadi harus kita panis. Kita memanisnya itu kan nggak hanya ketika pemilihan ya, tapi ketika dia terpilih kita juga harus mengawasi gitu. Nah, platform untuk mengawasi kinerja-kinerja eksekutif dan legislatif itu menurut saya yang juga penting untuk dikembangkan. Dan saya rasa generasi muda relatif engage ya dengan dunia digital, dunia cyber, jadi mereka bisa ikut urun rembuk di situ. Jadi nggak hanya ketika pemilu saja, tapi pasca pemilu. Tapi ketika orang tadi ini terindikasi misalnya melanggar konstitusi, melakukan korupsi, nepotisme, ya harusnya kita panis dong. Jangan kemudian, karena apa ya, menurut saya yang membuat lingkungan sekitar kita ini menjadi tidak kunjung berkembang itu kan karena diamnya orang-orang baik gitu. Orang-orang baik lihat hal yang ya diam aja gitu ya, merasa ya udahlah bukan. Tapi kita ya harus ini ya fair gitu memandang sesuatu, karena kita apa namanya relatif punya banyak akses informasi sekarang, jadi kita perlu menguatkan itu tadi, bahwa kalau memang baik ya mari kita pilih lagi, kalau tidak baik ya harus kita panis dengan tidak dipilih lagi gitu ya, mungkin itu. Oke, baik Sobat Demokrasi, waktu berbincang kita udah selesai nih, dan kira-kira secara singkatnya nih menurut Bapak sendiri poin apa sih yang kita bahas hari ini tentang aktor dan tingkah laku politik yang bisa Bapak sampaikan kepada kita semua di sini dan juga penonton? Oke, kalau dari saya, generasi muda, terutama Gen Z dan generasi Alpha, terus urun rembuk untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Oke, keren banget Bapak. Terima kasih ya Bapak Faris kesempatannya untuk berbincang kepada kami dan sharing ke teman-teman semua. Kita harap semoga obrolan kita ini bisa jadi tempat untuk kita lebih peka lagi ya Pak, dan lebih kritis lagi terhadap manuver yang terjadi di panggung politik ini. Oke Bapak, saya izin menutup podcast terlebih dahulu ya Pak. Oke, teman-teman Sobat Demokrasi, ini end-nya ya dari podcast kita. Terima kasih teman-teman, semoga ini menjadi tempat mengurai benang kusutnya politik, dan juga jangan lupa teman-teman komen di bawah, like dan subscribe gitu. Oke, kita adalah aktor dan tingkah laku, kita juga menentukan arah bangsa. Kita pamit undur diri, sampai jumpa Sobat Demokrasi, bye bye. Dah. Oke.